Assalamualaikum sahabat onlineku yang baik hati. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik, tanpa kekurangan suatu apapun jua. Amin. Nah ini teman-teman, bibit-bibit kemangi yang saya taruh di atas ya, sudah mulai tumbuh membesar. Dan yang di bawahnya ini basil teman-teman, yang waktu itu saya gantung dipindah ke bawah. Dan ini stekan basil ya. Lalu ini bawang merah, juga umbinya sudah mulai nampak teman-teman, sudah mulai tua juga kayaknya ya. Dan ini stekan dari si tanaman ulam raja atau kenikir. Ini indukannya dulu saya tanam dari biji ya teman-teman. Nah ini terong lalap yang waktu itu nggak sengaja kita tanam, ternyata malah tumbuh bagus ya teman-teman, dan sekarang sudah berbunga. Ini benihnya nggak beli ya. Kebetulan waktu itu ada terong lalap yang buahnya ternyata biji di dalamnya sudah agak mengeras gitu teman-teman. Jadi iseng saya letakkan aja di atas media tanam. Dan ternyata tumbuh, alhamdulillah. Tanaman okra yang dipindahkan ke halaman depan sudah mulai besar-besar ya teman-teman. Sebagian sudah mulai nampak mau berbunga. Jadi ada beberapa pohon yang udah siap untuk berbunga ya teman-teman. Semoga aja nanti buahnya lebat. Dan ini juga ada pohon lenca ya, sudah mulai berbuah, yang waktu itu buahnya sudah mulai kita petik teman-teman. Untuk lenca yang di halaman bagian dalam sudah diakhiri ya teman-teman. Lalu ini ada bayam yang saya tanam secara hidroponik ya. Ini baru kali pertama teman-teman, dan baru punya satu bak aja ya. Ini semayan sawi pagoda ya teman-teman, karena kemarin itu saya ada coba selipkan, ternyata sawi pagodanya tumbuh bagus di sini. Lalu untuk bayam yang sudah besar saya pisahkan, saya pindahin ke tempat tersendiri ya teman-teman. Ini menggunakan wadah seadanya aja. Ini sebenarnya tabungan POC teman-teman. Jadi karena di sini hampir tiap hari hujan, sudah berminggu-minggu tidak digunakan. Dan ternyata ada jakaba yang sudah tumbuh dan sudah bisa dipanen juga ya teman-teman. Jadi ini mau saya panen untuk diambil jamurnya aja. Jadi pupuk padat ya. Nah isinya POC ini segala sampah dapur yang basah teman-teman, sampah-sampah sayuran ya atau kulit buah. Jadi saya kumpulin di sini. Biasanya airnya ini saya gunakan untuk campuran menyiram tanaman. Tapi karena musim hujan, jadinya terbiarkan aja, dan ternyata jakaba tumbuh subur di dalamnya. Jadi lumayan juga ya teman-teman, akhirnya kita dapat pupuk padat. Sesimpel itu ya teman-teman dalam mendapatkan jakaba. Jadi buat teman-teman yang masih gagal punya jakaba, ayo dicoba lagi. Yang penting itu jangan terkena sinar matahari langsung, dan jangan sering digoyang-goyang wadahnya. Biasanya dalam 2-3 minggu udah nampak muncul bibit-bibit jakaba. Selanjutnya kita biarkan aja sampai si jakabanya siap untuk dipanen ya. Dalam penggunaan jakaba, biasanya saya utamakan untuk tanaman yang seringkali bermasalah pada perakarannya teman-teman. Biasanya seperti tomat dan cabai itu seringkali kena busuk akar ya. Alhamdulillah sejak saya punya jakaba, hampir tidak pernah lagi ada kasus busuk akar pada tanaman cabai ataupun tomat saya. Mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman dalam penggunaan jakaba,
boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Biasanya setelah isi wadah POC ini berkurang, saya akan menambahkan air lagi ya teman-teman. Tapi berhubung musim hujan ini saya tidak begitu perlu menggunakan POC, jadi ini langsung kita tutup aja. Ini tanaman cherry Barbados kembali berbunga ya teman-teman. Bunga yang sebelumnya rontok dan tidak jadi buah. Mungkin memang seperti itu ya, kalau tanaman buah yang baru-baru mulai berbunga itu tidak langsung jadi semuanya. Teman-teman yang punya tanaman cherry Barbados dan sudah berbuah, ditunggu sarannya ya, bagaimana cara merawat tanaman cherry Barbados supaya berbuah lebat. Untuk percabangannya, cherry Barbados ini terlalu banyak ranting dan panjang-panjang. Saya berpikir untuk di pruning aja, karena kalau kondisinya seperti ini juga sangat memakan tempat. Menurut teman-teman bagaimana? Nah, ini bunga betinanya si labu air muncul lagi yang baru ya teman-teman. Dan saya perhatikan untuk bunga betinanya selalu muncul di percabangan tunas air ya teman-teman, bukan di cabang utama. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini adalah bagian dari cabang utama ya, jadi tunas air gitu loh teman-teman. Sedangkan yang ini cabang utamanya malah tidak mengeluarkan bunga betina sama sekali. Dan ini ada satu bunga betina yang 3 hari lalu sudah saya bantu polinasinya ya teman-teman. Kalau dilihat dari ukurannya ini sepertinya berhasil, dan insya Allah ini akan menjadi buah ya. Ini juga tumbuh di percabangan tunas air teman-teman. Nah, ini dia buah perdana dari labu air kita ya teman-teman. Dan ini sengaja mau saya jadikan bibit karena saya juga ingin tahu seberapa maksimal ukuran dari si labu air ini nantinya. Sampai di sini dulu ya teman-teman video kita kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum. Dah.